Oke, kawan-kawan semuanya bisa dilihat, kelihatan ya semuanya. Terlihat, Bang. Oke, permisi Pak, mohon izin Pak, saya lanjutkan Pak ya. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan ekonomi kesejahteraan dan juga saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Pak Syahrial Sadik. Mohon izin Pak, di sini saya lanjutkan terkait dengan ekonomi kesejahteraan sendiri. Di sini saya akan presentasikan beberapa dasar daripada tujuan, landasan teoritis maupun konsep kunci dan juga instrumen kebijakan. Adapun di sini daripada pengenalan, nanti juga ini akan kita melihat daripada Pareto efisiensi, efisiensi dan inefisiensi, pendekatan kesejahteraan dan equity sampai social welfare. Nah, kalau kita melihat sendiri dari secara definisi, welfare economic sendiri adalah cabang dari ilmu ekonomi mempelajari bagaimana berbagai kebijakan ekonomi, distribusi sumber daya, dan struktur pasar mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat secara agregat. Fokus utamanya adalah efisiensi. Nah, ini konsepnya bagaimana membuat kue ekonomi sebesar mungkin dan keadilan distribusi, bagaimana membagi kue itu secara adil. Ini dari segi garis dasarnya. Selanjutnya daripada tujuan kesejahteraan sendiri, bisa kita lihat terkait dengan efisiensi Pareto, ini tidak ada pihak yang bisa dibuat lebih sejahtera tanpa merugikan pihak yang lain. Kalau kita melihat daripada efisiensi Pareto tersebut. Selanjutnya daripada keadaan distribusi, ini alokasi sumber daya tidak hanya efisien, tapi juga ada secara sosial. Dan selanjutnya kesejahteraan sosial maksimum, yang artinya memaksimalkan total utilitas masyarakat melalui fungsi kesejahteraan sosial. Nah, dari sini ada landasan beberapa teorinya terkait dengan utilitarianisme, terkait dengan Pareto efisiensi, fungsi kesejahteraan sosial atau SWF, teori pilihan sosial dan kapabilitas dan kebebasan, yang mana daripada pokok pikiran sendiri daripada utilitarianisme terkait Bentham dan Mill itu kebahagiaan maksimum bagi jumlah orang terbanyak. Selanjutnya dari Pareto efisiensi sendiri, ini tokoh kuncinya adalah Vilfredo Pareto, efisiensi tanpa memperhitungkan keadilan. Selanjutnya daripada fungsi kesejahteraan sosial ini daripada Samuelson dan Bergeson terkait dengan agregasi preferensi individu sosial. Selanjutnya terkait dengan teori pilihan sosial sendiri dari Kenneth Arrow itu terkait dengan teorem ketidakmungkinan keterbatasan sosial agregasi pilihan. Selanjutnya dari Amartya Sen terkait dengan kapabilitas dan kebebasan itu menilai kesejahteraan dari fungsi nyata, kapabilitas bukan hanya utilitas atau pendapatan daripada garis landasan teoritisnya. Selanjutnya daripada konsep utama daripada kesejahteraan sendiri, diantaranya pertama fungsi kesejahteraan sosial atau SWF, ini bentuk formal untuk mengukur sejahtera kolektif dari kesejahteraan individu. Selanjutnya distribusi pendapatan dan kekayaan atau adanya ketimpangan dapat mengganggu stabilitas sosial dan efisiensi jangka panjang. Selanjutnya nomor tiga di Pareto optimal ya. Di sini di mana posisi tidak ada orang yang bisa dibantu tanpa merugikan orang lain. Dan kalau kita lihat dari nomor 4 sendiri, dari keadilan vertikal dan horizontal, vertikal sendiri orang dengan kapasitas berbeda diperlakukan berbeda dan secara adil. Selanjutnya secara horizontal, orang dengan kondisi sama harus diperlakukan sama dan ketimpangan dan indeks Gini. Nah, di sini ukuran statistik untuk menggambarkan ketimpangan distribusi itu sendiri. Oke, selanjutnya daripada beberapa instrumen kebijakan, pertama itu ada redistribusi pendapatan, pajak progresif, bantuan sosial, BLT dan PKH. Selanjutnya subsidi pendidikan atau kesehatan, penyediaan barang publik. Nah, ini contohnya seperti jalan, irigasi, sekolah, dan rumah sakit. Selanjutnya regulasi pasar, anti monopoli, pengawasan harga, dan selanjutnya pengendalian eksternalitas. Itu contohnya dari pajak karbon, insentif energi bersih, asuransi sosial, di BPJS, dana pensiun, dan jaminan pengangguran. Oke, saya lanjutkan. Di sini terkait dengan pengukuran. Nah, ini daripada indeks indikator pengukuran kesejahteraan sendiri. Salah satunya yang pertama itu ada HDI Human Development Index. Ini terkait dengan bagaimana gabungan dari umur panjang, pendidikan, dan standar hidup. Selanjutnya daripada indikator Gini rasio, ini ketimpangan pendapatan yang kemarin mungkin sempat sudah pernah kita bahas. 0 sama dengan merata dan satu ketimpangan dan absolut seperti itu. Dan selanjutnya MPI terkait dengan Multidimensional Poverty Index ini biasanya dalam indikator kemiskinan ya. Nah, ini
untuk ukuran kemiskinan berdasarkan non-moneter seperti itu. Selanjutnya ada SPI, Social Progress Index. Ini fokus pada hak dasar, kesejahteraan, dan peluang. Selanjutnya Gini Progress dan Indikator atau GPI itu HDI yang disesuaikan dengan kerusakan lingkungan dan ketimpangan. Ini dari beberapa pengukuran kesejahteraan itu sendiri. Oke, baik saya lanjutkan. Selanjutnya dari kritik dan batasan. Nah, di sini daripada ekonomi kesejahteraan sendiri, beberapanya diantaranya sulitnya mengukur utilitas secara objektif. Selanjutnya ketegangan antara efisiensi dan keadilan distribusi. Selanjutnya teorem Earle menunjukkan ketidakmungkinan menyusun fungsi kesejahteraan sosial yang sepenuhnya konsisten. Selanjutnya kapabilitas dan pendekatan multidimensi lebih unggul dalam menjawab kompleksitas kesejahteraan. Adapun isu kontemporer yang biasa terjadi juga di Indonesia dan di global sendiri, salah satunya di kesejahteraan dalam era digital. Siapa yang mendapat manfaat dari transformasi digital ini? Nah, ini jadi salah satu pertanyaan juga di isu-isu terkini. Selanjutnya, keadilan iklim dan generasi mendatang. Nah, ini dalam konsep prinsip keadilan antar generasi. Selanjutnya, UBI, Universal Basic Income, terkait dengan efektivitas pemberian pendapatan dasar dalam mengurangi kemiskinan. Selanjutnya juga yang menjadi isu terkini juga terkait dengan green economy dan circular economy sendiri dalam aspek kesejahteraan. Apakah pertumbuhan bisa berjalan seiring dengan keberlanjutan itu sendiri atau dari aspek sustainability-nya? Selanjutnya, ketimpangan global dan negara negara berkembang ya. Ini ketimpangan intra dan antar negara makin tajam. Baik, saya lanjutkan. Untuk kasus di Indonesia sendiri, in case beberapanya diantaranya ada program Keluarga Harapan atau PKH. Ini transfer tunai bersyarat berhasil menurunkan kemiskinan ekstrim. Selanjutnya BPJS Kesehatan, apabila kita lihat usaha menyediakan jaminan kesehatan itu secara universal. Selanjutnya ada pajak karbon, ya ini masih dalam konteks, dalam rencana dan dalam konsep juga. Dan memang beberapa sudah diterapkan, hanya saja masih belum secara maksimal. Ini untuk menginternalisasi eksternalitas negatif. Selanjutnya ada dana desa. Ini redistribusi fiskal dari pusat ke desa-desa. Oke, di sini untuk dari segi kesimpulannya, maka ekonomi kesejahteraan sendiri adalah landasan moral sekaligus analitis dalam kebijakan pembangunan dengan menggabungkan efisiensi dan keadilan. Ekonomi kesejahteraan membantu merancang kebijakan yang tidak hanya tumbuh secara ekonomi, tetapi juga berkeadilan sosial dan berkelanjutan, baik itu secara lingkungan. Demikian Bapak dan kawan-kawan sekalian, terkait dengan ekonomi kesejahteraan sendiri, apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Bisa minta tolong dicatatkan pertanyaannya. Ada kawan-kawan yang ditanyakan? Atau kalau ada pertanyaan, boleh dicatatkan. Gimana kawan-kawan? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, boleh kita lanjut mungkin.
Oke, baik kita lanjut ya. Demikian dari presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dilanjutkan Saudara Erlan ataupun Umay. Izin semuanya, abang-abang semua dan bapak sekalian, izin melanjutkan. Kawan-kawan semua, apakah sudah terlihat jelas? Sudah terlihat Erlan. Terlihatlah bang, sudah bang. Ya jelas Erlan. Sudah Oke, mau record nih. oke. Izin semuanya, kawan-kawan semua, yang terhormat Pak Dr. Insinyur Syahrial Sadik,